saya ingin memperlihatkan bagaimana cara membuat cheese platter. Adapun bahan-bahannya seperti ini ya, berbagai jenis cheese, caviar, spread, cured meat ya, daging yang sudah diawetkan. Kemudian ada nut, kacang-kacangan, kemudian ada crackers, ada 3 jenis crackers, kemudian ada pickle, kemudian ada jam ya, dan tradisional Finnish bread, saristo they call, and some sweet and then some fruits. Then we can use the grape and apple ya. Persyaratan utama ketika kita ingin membuat cheese platter itu dia terdiri dari 4 kategori cheese. Bisa yang cheese kategori keras ya, seperti Gruyere, atau kemudian semi keras, semi hard ya, seperti Gouda, and then cream and soft seperti brie or camembert, kemudian blue cheese, cheese lunak gitu. Tapi ada banyak sekali jenis keju atau cheese yang bisa ditemukan di supermarket ya. Jadi ini tergantung selera dari kalian. Tapi yang paling penting ada komponen biasanya dalam cheese platter itu basicnya kita memulai assemblingnya itu dari keju yang paling keras, yang paling aging, yang paling tua, kemudian semi hard, kemudian lunak dan creamy. Kemudian ada yang bagian softnya. Untuk yang cheese keras itu bisa juga menggunakan seperti Parmigiano Reggiano ya. Itu juga Parmesan itu bagus juga. Sedangkan untuk blue cheese itu karena favorit saya menggunakan Aura cheese, itu ada memang favorit di sini, memang enak. Kemudian bisa menggunakan seperti Gorgonzola. Bisa juga menggunakan cheese yang lain. Sekarang mari kita ulas ya jenis-jenis cheese atau keju yang saya pakai dalam cheese platter ini. Yang pertama kita ambil ini ada cheese camembert, buatan ini produksi dari Prancis ya. Ini berasal dari regionnya Normandy di bagian Northern France ya, bagian utaranya Prancis. Dan ini kategori cheese brie tipikalnya ya. The teksturnya lunak dan matang. Kemudian cheese ini berasal dari cow. Camembert cheese ini, keju ini termasuk salah satu keju tua ya, karena dia mulai diproduksi pada tahun sekitar abad 18 di sebuah desa yang bernama Camembert. Makanya disebut dengan cheese Camembert ya. Kemudian salah satu cheese ini tidak memakai proses pasteurisasi. Ini harus ada yang tidak cocok dengan penggunaan cheese yang tidak tanpa pasteurisasi ya. Kemudian ini tekstur moisture, lunak and creamy. So kategori soft cheese, cheese lunak and creamy ya. Egging, proses dari eggingnya itu sekitar 3 minggu ya, 3 minggu lebih gitu. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana bentuknya ya. Dan ini dia sudah potong satu
kurang lebih begini. Biasanya sebelum kita memakan cheese ini, kita letakkan di room temperature ya, biar dia agak lunak sedikit, kurang lebih 30 menit atau 1 jam gitu. Oke, cheese berikutnya kita pakai hard cheese kategori keju keras ya, yang agak keras teksturnya. Nah, kali ini kita menggunakan Gruyere cheese. Ini berasal dari Switzerland. Regionnya Fribourg, ya. Agingnya prosesnya itu kurang lebih 12 bulan. Dan ini tanpa pasteurisasi juga. Sumber milknya itu berasal dari sapi perah ya, dari sapi perah. Warnanya tuh ini keras, kemudian agak kekuningan ya. Dan rasanya ini strong and tangy sebenarnya itu ya, strong and tangy. Agak sedikit asin karena di dalam prosesnya itu dia diawetkan dulu dalam air garam atau greens selama 8 hari biasanya itu ya, tradisionalnya itu. Nah, itu memberi rasa sedikit salty atau agak asin sedikit gitu lah, tapi sangat-sangat enak ya. Oke, sekarang ke blue cheese. Nah ini ya, si blue cheese ini saya cuma punya sedikit ini. Ini blue cheese, ini produksi dari Finnish keju ya, keju Finland, Finnish keju. Ini diproduksi di Aura Koski, Finland, in the middle of Finland ya, and by Finnish company ya. And Aura ini dibuat dari susu sapi juga, dan bernama Aura diberikan berdasarkan sebuah sungai yang ada di sana yang melewati kota Turku ya, ini Finlandia di tengahnya itu. Dan cheese ini agingnya itu sekitar 6 minggu sampai 12 minggu ya. Teksturnya soft like this, dan sedikit salty, asin. Kemudian dia kalau sebelum memakannya ya biasanya harus ditaruh di room temperature biar agak melt sedikit dan enak. Selain itu saya pakai juga Sprite ya. Ini saya menggunakan ini campuran mayonnaise sama udang yang kecil-kecil gitu loh. Nah, jadi selanjutnya kita pilih ini ya, cheese brie. Ini juga berasal dari Prancis. Hampir sama dengan kategorinya, hampir sama dengan Camembert cheese. Yang membedakannya itu ada cuma asalnya, regionnya berbeda, tipe marketnya, dan ukurannya. Kalau Camembert dia selalu di packing seperti ini, Bu. Sekitar 250 gram dengan dari seperti kayu atau bambu ini ya, di packing secara tradisional. Itu saja yang membedakan. Kemudian flavornya yang berbeda. Oke, dan jadi brie ini ya, regionnya itu berasal dari Seine-et-Marne, Prancis, dan sumber dari milk yang dipakai di sini menggunakan juga dari dari sapi ya, sama persis seperti Camembert cheese. Sistemnya pasteurisasi atau tidak, kalau untuk di marketnya USA atau ada juga Australia, maka cheese brie ini harus melewati proses pasteurisasi dulu, itu oleh law di sana ya, tetapi tidak di Europe atau di Eropa.
Kalau di Eropa justru mereka tanpa pasteurisasi ini akan memberi rasa better flavor gitu, better rasa gitu, tasty gitu. Jadi kalau dari produknya di Eropa, jadi kita nggak ada pasteurisasinya ini ya. Teksturnya itu soft, seperti kita lihat seperti ini, soft, matang ya, lunak, matang. Kemudian agingnya itu berkisar 5 prosesnya ini sampai bisa digunakan ini cheese-nya ini berkisar antara 5 sampai 6 minggu begitu. Berikutnya kita ini semi hard sebenarnya, kategori semi hard cheese ya. Saya menggunakan Gouda Holland. Ini berasal dari kota Gouda ya. Gouda ini sebuah kota di bagian selatan Amsterdam ya, termasuk provinsi bagian selatan dari Holland. So this country from Netherlands ya. Sumber milknya itu berasal dari sapi juga. Apakah memakai pasteurisasi atau melalui proses pasteurisasi atau tidak, sebagian iya, sebagian enggak ya, jadi tergantung, jadi bisa dicek di bagian belakangnya nanti apakah dia melewati pasteurisasi atau enggak. Dan aging time itu agak lama ini, antara 1 bulan sampai 36 bulan, semakin lama semakin baik ya. Biasanya kalau yang gitu, yang dikatakan masih muda cheese-nya itu, yang belum mature gitu, itu berkitar 4 minggu. Kalau sedikit mature antara 8 sampai 12 minggu. Kemudian kalau sudah mature 16 sampai 18 week ya, minggu. Kemudian extra mature jadi antara 7 sampai 9 bulan. Kemudian old cheese bisa dikategorikan old gitu, dia bisa berumur antara 10 sampai 12 bulan. Dan very old cheese itu antara 12 tahun ke atas gitu. Jadi bisa dilihat, bisa ini semakin dia semakin mature dan itu semakin mengeras gitu lah. Pelengkap lainnya untuk cheese platter biasanya dia akan dilengkapi oleh processed meat atau daging-daging yang diawetkan gitu ya, cured meat gitu. Tapi di sini saya cuma menggunakan reindeer gitu. Reindeer yang berasal dari North Finland ya. Ini yang saya pakai. Untuk cheese platter ini ada yang menyebutnya dengan nama, kalau dalam bahasa Perancis itu dia nyebutnya charcuterie, yang charcuterie board atau kalau saya lebih suka di sini karena saya menyebutnya lebih suka cheese platter. Perbedaannya sebenarnya itu berbeda ya, ada sedikit perbedaan antara charcuterie dan cheese board. Kalau cheese platter atau cheese board gitu, dia didominasi oleh koleksi aneka cheese-nya yang lebih dominan. Tetapi kalau untuk charcuterie biasanya itu processed meat atau cured meat itu yang lebih dominan, lebih banyak di dalam board tersebut gitu. Biasanya cheese platter itu kita menggunakan board, tapi kali ini saya ingin menggunakan pakai, karena berhubung saya punya kristal ini ya, kristal cheese stand, jadi bisa juga dipakai buat base-nya. Kelihatan lebih elegan kalau menurut saya. Tapi bisa juga kita menggunakan seperti ini yang memang khusus untuk cheese platter, atau berbentuk seperti ini board ya. Usually
seperti ini yang dipakai ya. Oke, kita mulai dengan cheese yang agak keras, yaitu Gruyere. Di sini kita clock. Kemudian Gouda, saya akan letakkan Goudanya di sini saja. Kemudian ini alatnya untuk potong cheese-nya ya. Ini bisa kita beli nih. Ini dia bisa kita masukkan ke di sini dia kali ya. Kemudian ini ya. Here we go. Yes, and this bisa kita taruh di sini saja. Ini aja deh. Ya. Jadi pada dasarnya ya cheese platter itu komponennya yaitu terdiri dari keju ya, seperti kita lihat ini, kita keju, aneka jenis keju dari mulai yang keras sampai yang lunak. Kemudian ada these crackers, tergantung di supermarket ada banyak jenis crackers ya, sesuai dengan seleranya. Kemudian ada selai atau jam yang agak memberi rasa manis ya. Kemudian ini ada spread, ini spread ini ya, jika kita padukan dengan Saristo bread ini rasanya sempurna sekali. Kemudian ada rasa nutnya, pickle, fruit gitu. Juga daging yang sudah diawetkan, berikut caviar gitu. Jadi kita bisa makannya dengan menggunakan ini. Kita put spread begini. Kemudian bisa diisikan dengan keju di atasnya gitu. Kalau di sini biasanya cheese platter ini akan disajikan
ditemani dengan white wine, biasanya dari jenis Chardonnay, ya, and all Cabernet Sauvignons also good, ya. Versi ini saya menggunakan seperti drink wine itu seperti yang biasanya tradisi di sini, ya. European tradition gitu. Mereka biasanya menggunakan seperti cheese platternya akan dipadukan dengan wine. Tapi kalau kita tidak minum wine, kita bisa menggunakan normal seperti jus biasa. Jadi untuk drinknya, ya, Chardonnay ini cocok sekali jika dipadu-padankan dengan brie, ya, this one brie. Dia cocok juga dengan Gouda, juga cocok, Gruyère, and Parmesan atau Camembert, juga Brie. Jadi makanya saya pilih ini. Jadi satu wine tapi masuk untuk semua jenis keju ini. Ya, jadi kalau kita pilih misalnya Cabernet Sauvignon or something, or port wine is not good with nggak begitu cocok, ya, sama yang cheese yang lain. Tapi kalau yang satu ini masuk, jadi masuk ke semuanya. Untuk minuman biasanya bisa menggunakan wine, tapi karena setiap keju atau cheese ini memiliki kecocokan yang berbeda dengan jenis wine yang dipakai, ya. Misalnya kalau misalnya Parmesan for example, ya, kalau yang atau cheddar atau jenis itu gitu, menggunakan dengan tannin wine itu lebih cocok. Kemudian misalnya kalau brie seperti tadi termasuk creamy cheese itu akan cocok banget dengan seperti ini, Chardonnay, ya. Splatter ini bisa juga, ya, dibuat seperti ini, one board atau one plate, bisa juga dibikin one table yang isinya berbagai macam cheese gitu, sebagai starter, starter, ya kan, atau bisa juga cuma dalam bentuk plate, small plate, jadi per person gitu, per orang gitu. Oke, everyone, ini hasil dari cheese platter video hari ini, ya. Semoga bisa memberi inspirasi, ide, sajian makanan untuk akhir tahun ini, ya, yang bisa disajikan bersama keluarga, yang bisa dinikmati bersama keluarga tercinta. Semoga kalian semua suka, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, share to your loved ones, and happy holiday for everyone.